Orang yang NATO itu bisa jadi sebenarnya ngomong doang, tapi nggak melakukan. Nah, di Dunning-Kruger effect ini, dia bisa NATO plus nggak kompeten. Jadi sebenarnya ini adalah orang yang perlu dilatih, orang yang perlu belajar, orang yang perlu meningkatkan kemampuannya. Atau orang yang memang nggak punya kemampuan di bidang itu, atau dia memang nggak cocok di situ, tapi dia nggak sadar. Kebayang nggak Jadinya sih? nihil. Betul. Seorang yang mungkin pengetahuan tentang akuntansinya nggak ada, tapi diangkat menjadi leader, kemudian sok jago ngajarin anak buahnya yang ngerti tentang accounting. Bagaimana caranya kita menyikapi orang-orang seperti itu sih? Pokoknya jangan percaya omongannya 100% deh. Minta bukti. Yang kedua ini penting, jangan lagi diapresiasi. Mencoba untuk bikin dia senang. Karena justru semakin diapresiasi, semakin ini orang salah menilai dirinya. Menurut saya sebagian besar itu salahnya kita juga. Dan orang ini akhirnya tidak dapat perspektif yang objektif tentang kemampuan dia. Dan kalau bisa berusaha tuh kasih bukti yang sebaliknya dari apa yang dia katakan. Jadi kalau misalnya dia mengatakan dan begitu yakin, padahal kita tahu bahwa ini salah berdasarkan teori konsep yang sesungguhnya, kasih dia bukti. Ya kemungkinan akan diterima, enggak sih. Tapi paling enggak dia tahu bahwa ada yang latar belakang cara berpikirnya bersebalikan. Terus kalau waktunya pas ya, kalau dia mulai trust Anda, ada bagusnya juga sih baik-baik dikasih omongan, dikasih tahu ke dia. Kasih gitu. masukan. Betul. Kalau dia masih terus menerus seperti itu, ya udah dicuekin aja deh, diignore aja orang-orang seperti ini. Jangan terlalu dikasih panggung untuk orang-orang seperti ini. Apalagi kalau sampai dipromosikan jadi leader, dia akan mengambil keputusan dari inkompetensinya. Jadi gini, apa yang bisa kita lakukan? Satu, mulai sekarang kita sendiri harus aware dengan diri kita. Kemampuan kita seberapa sih? Belajar untuk jangan over menilai diri kita, tapi jangan juga menjadi minder gitu. Jadi penilaian yang pas lah tentang hal itu. Yang kedua adalah ketika kita taunya sedikit, jangan sok tahu. Bahkan seorang Albert Einstein aja masih bisa berkata, semakin aku banyak tahu, semakin aku merasa betapa bodohnya aku. Dan yang berikutnya adalah mau terbuka untuk tanya kepada orang yang sudah pernah melakukan itu dan belajar dari mereka. Berpikir antisipatif. Kalau ini sampai gagal, bakal seperti apa? Nah, orang yang mengalami Dunning-Kruger effect ini seringkali cuma positifnya. Yes, I can. Bisa. Jadi mengarah ke toxic positivity sebenarnya. Dan terakhir, dan menurut saya ini maha penting. Itu apa? Mau minta feedback. Jangan sama orang yang lu senang doang, tapi minta feedback yang betul-betul jujur. Dan ketika dikasih masukan, jangan ngeyel, jangan defensif. Ya udah masukkan aja, dan itu adalah bagian yang penting untuk improvement kita. Kalau enggak, Anda akan terus-menerus terjebak di dalam kebodohan Anda.